Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun aja tapi masih berasa bearish ya karena Bitcoin 34.000. Tapi altcoin BNB hari ini kenceng banget loh, bahkan di angka 5,5% pemompan dalam waktu 24 jam terakhirnya. Nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto, dan selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency, dan kali ini datang dari ada beberapa berita yang tidak mengenakan. Oke, ini ada beberapa data tentang bakal ada hadirnya pertemuan tentang FOMC. Jadi, FOMC ini bakal melakukan pertemuan dan di sini untuk membahas tentang kebijakan moneter termasuk kenaikan suku bunga. Nah, bagaimana nih? Jadi pada tanggal 26 Juli apakah bakal bear marketnya? Karena keputusan mereka ini berdampak signifikan terhadap biaya pinjaman dan stabilitas ekonomi. Oke, kayaknya ada agak sedikit menarik nih ya. Tapi saya ada perbandingannya. Ada beberapa yang memprediksi bahwa di tahun 2024 bahwa Bitcoin bisa mencapai dengan 125.000 US dollar ya. Amin, mudah-mudahan aja benar ya. Saya nggak mau muluk lah, cukup di angka 70.000, 60.000-an ke atas lagi aja udah kayaknya lumayan banget nih, karena market saat ini di angka standnya setengah harga dari ATH mereka ya, 30 ribuan dolar. Nah, kemudian saja di tahun 2024 marketnya tidak seperti di tahun 2022, 2023. Semoga saja marketnya melebihi seperti market kenaikan pom-pompanya seperti di tahun 2021 lalu. Amin. Dan kali ini datang dari Shiba Inu. Oke, banyak sekali nih beberapa desas-desus tentang peluncuran Shibarium. Oke, sepertinya udah lampu kuning dan menuju ke lampu hijau nih ya. Berita berawal proyek Shibarium lebih dari 1.500 suara pada jejak pendapatan Shibarium. Jadi banyak sekali beberapa komunitas sebelum menujunya peluncuran Shibarium secara resmi. Saat ini dalam bentuk beta dengan 1.560 suara yang diberikan. Hasilnya menyoroti dukungan komunitas terhadap berbagai proyek Shibarium. Oke, kalau kita lihat di sini beberapa yang mendukung tentang peluncuran Shibarium itu banyak sekali nih. Karena mereka menantikan blockchain Shibarium itu bakal seperti apa, dan ada sistem uniknya. Uniknya kenapa? Setiap kali transaksi di blockchain Shibarium itu bakal terjadinya pembakaran atau untuk melakukan burn dari si Shiba Inu tersebut. Kemudian si Shiba Inu masuk dalam koin yang paling banyak diperdagangkan di aplikasi Wajir X. Ada 3 koin. Yang pertama ada Bitcoin, Shiba Inu, dan Ripple atau SRP. Wow. Padahal belum terjadi pemompan yang sangat signifikan, tapi Shiba Inu masih jadi daya tarik buat beberapa trader cryptocurrency dunia. Oke, Shibarium testnet public scan telah memecahkan tonggak utilitas lainnya selama 1 minggu terakhir. Jumlah total transaksi yang dilakukan melonjak secara substansial, jadi udah tinggi banget pelonjakannya. Bahkan dalam 5 hari terakhir, jumlah transaksi di Shibarium melonjak sampai dengan 1,4 juta, mencapai rekor tertinggi saat ini sebesar 28.434.737 transaksi. Wow. Dan sebenarnya kapan sih peluncuran blockchain Shibarium? Oke, kalau kita ada beberapa berita bahwa di sini ada tanda-tanda situasi kusama mengisyaratkan dalam postingan blog mereka yang terbaru. Shibarium mainnet dapat diluncurkan pada tanggal, nggak tahu tanggalnya, tapi di sini dinyatakan pada bulan Agustus. Nah, ini bertepatan sepertinya anniversary yang ketiga tahun buat si Shiba Inu ya, karena dia lahir sejak bulan Agustus tahun 2020 dan ini bakal mendekati anniversary yang ketiganya. Situasi juga mengatakan bahwa blockchain layer kedua atau Shibarium kemungkinan besar itu akan dirilis pada Blockchain Futurist Conference yang dilakukan pada bulan depan. Acara blockchain tersebut yang dilaksanakan di negara Kanada dan bahkan dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Agustus. Nah, Shibarium atau testnet yang bernama Papinet mengalami lonjakan transaksi, termasuk jumlah blok yang diproduksi mereka sejak peluncuran beta tersebut udah mencapai hampir mendekati 29 juta transaksi. Nah, semua tertuju pada Shibarium karena ada beberapa katanya bisa menaikkan harga Shiba secara berkelanjutan, karena 70% dari biaya transaksi itu yang dilakukan di jaringan akan termasuk ke pembakaran Shiba Inu. Makanya besar banget kan. Oleh karena itu semakin besar transaksi yang digunakan di dalam blockchain Shibarium, semakin banyak token Shiba yang dikirim ke wallet mati atau dilakukan pembakaran. Nah,
Shibarium juga bisa membuat Shiba tetap langka dan pada akhirnya membuat harganya melambung tinggi. Sisa 30% biaya transaksi akan digunakan untuk memelihara perkembangan jaringan sehari-hari. Jadi mereka 100% nih dibagi 70%-nya buat pembakaran Shiba Inu per transaksi, 30%-nya itu digunakan untuk memelihara pembaringan dari si Shibariumnya tersebut. Kan besar banget kan, makanya kita nantikan banget buat blockchain Shibarium. Nah, selain itu juga data sentimen menunjukkan bahwa potensi pelarian Shiba Inu saat ini 14 paus setelah melakukan transfer yang lumayan besar banget, sekitar 1 juta US dollar. Menurut tweet ini, mereka lakukan perdagangan selama 8% dalam waktu 24 jam. Bahkan baru-baru ini ada yang melakukan pembelian sekitar 2,52 triliun Shiba Inu. Oke, ini tanda-tanda apa lagi nih? Ketika beberapa powerware udah mulai lagi nahan dari si Shiba Inu token. Biasanya ada tanda-tanda khusus nih ya buat pemompan karena mereka menantikan event pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Agustus, pertengahan Agustus lah ya. Yang mana di sini Shiba Inu sebagai sponsornya kalau nggak salah. Oke, Satoshi Kama juga menyatakan bahwa di sini ada beberapa tentang peluncuran apakah mungkin membangun komunitas tanpa pemimpin 100% terdesentralisasi, otonom dan gigi. Tapi ada beberapa juga yang menyatakan bahwa seluruhnya itu dikembalikan kepada komunitas. Oke, bagaimana komunitasnya? Kalau komunitas sih kayaknya setuju-setuju aja ya kalau di bulan Agustus itu diluncurkan, tapi mungkin semoga saja harga Bitcoinnya mendukung ya. Jadi berasa gitu hype-nya. Tapi kalau Bitcoinnya melempem, kayaknya pemompan atau hype-nya nggak seheboh mungkin pada saat peluncuran Shibarium. Makanya kita doakan semoga saja Bitcoinnya mendukung ya minimal di atas 40.000 atau 50.000. Kayaknya aduh mustahil nggak ya? Tapi nggak tahu lah, nggak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Buktinya Hotbit aja nggak bisa ditarik apa-apa ini. Udah tutup ini ya, udah bangkrut ini nggak tahu lah. Aduh, harus ngomong apa coba ini. Ini nggak tahu lagi nih. Ini beritanya sampai mana, mau diapain. Yang defisit pasti kalian banyak juga nih. Yang ada defisit Shiba, defisit koin-koin lain. Itu nggak bisa ditarik. Tapi rumornya itu bakal dialihkan ke UST coin ya. Kalau nggak salah ya. Di video saya sebelum tentang Hotbit. Dan nggak tahu sampai kapan dan bagaimana kelanjutannya. Kayaknya memang dia ini biar kita tuh lupa gitu loh bahwa kita ada aset kita di Hotbit. Jadi pelan-pelan dia mungkin bakal pergi, udah gitu lah ya. Mungkin kabur atau gimana nggak tahu saya. Karena awal mulanya sampai dengan tanggal 30 Juni, tanggal 21 Juni sebelumnya, sebelum penutupan sebelumnya. Terus mereka juga memperbarui dengan kenaikan transaksinya gila banget. Koinnya sekian lebih mahal transaksinya daripada jumlah koinnya. Saya punya waktu naik Shiba di tahun 2021 pada bulan Oktober. Saya punya sekitar 668 juta rupiah. Jadi bayangkan saldo saya di Hotbit 668 juta rupiah. Dan sampai saat ini saya masih tahan, kurang nggak salah kemarin turun sampai dengan 14 ribuan dolar lah ya kalau nggak salah ya, di angka 100 atau 200 juta loh kurang di bawahnya. Dan ini gila banget, nggak bisa diapa-apain, udah bingung mau gimana. Cuman bisa ditarik cuma 4 juta token Shiba Inu. 4 juta tokennya berapa sih? Ya, emang luar biasa banget juga ya. Aduh, udah semoga saja market segera pulih. Dan beberapa yang nyangkut semoga saja kesusul di tahun 2023 atau di tahun 2024 kedatang. Amin. Yes, mungkin itu jangan sampai dari kalian semua. Ingat-ingat semuanya disclaimer on dan jor. Kenapa? Kalau dikongkan dari kalian sendiri. Terima kasih.